Halo semuanya, kami dari kelompok 3 golongan 2 Praktikum Kimia Farmasi. Kami akan mempersembahkan video mengenai titrasi kompleksometri, penetapan kadar kalsium laktat dalam tablet. Adapun anggota kelompok 3 golongan 2 yaitu Ivana Susila NIM 1939, Ayu Pratnya NIM 1940, Sukma Pramita NIM 1941, Rintan Listiani NIM 1942, dan Putri Saraswati NIM 1943. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pembuatan larutan disodium edetat 0,05 molar. Berikut merupakan perhitungannya sehingga didapatkan massa disodium edetat yaitu sebanyak 18,612 gram. Cara pembuatan larutan disodium edetat 0,05 molar yaitu disiapkan disodium edetat dan ditimbang sebanyak 18,612 gram. Kemudian dilarutkan dengan aquades sehingga setiap 1000 ml larutan mengandung disodium edetat sebanyak 18,612 gram. Selanjutnya, dilakukan pembuatan larutan kalsium klorida 0,1N yang berfungsi sebagai larutan baku primer. Jika praktikan tidak memiliki kalsium klorida, maka kalsium klorida dapat dibuat dengan mereaksikan kalsium karbonat ke dalam aquades yang mengandung asam klorida. Berikut prosedur kerja jika praktikan memiliki bahan kalsium klorida. Pertama, dilakukan perhitungan untuk mengetahui berapa gram kalsium klorida yang dibutuhkan dalam larutan 250 ml agar didapatkan kalsium klorida 0,1N. Massa yang dibutuhkan sama dengan molaritas dikali massa relatif dikali volume yang dibuat dalam mililiter lalu dibagi 1000. Massa kalsium klorida yang diperlukan adalah 1,838 gram. Kemudian, ditimbang 1,838 gram kalsium klorida menggunakan naca. Hasil timbangan dimasukkan ke dalam gelas beker dan dilarutkan dengan aquades cukupnya sampai semua terlarut. Proses dapat dibantu dengan batang pengaduk. Larutan dimasukkan ke labu ukur 250 ml dengan bantuan batang pengaduk. Kemudian, aquades ditambahkan sampai tanda batas dan larutan digocok perlahan hingga homogen. Selanjutnya, dilakukan pembuatan buffer amonia pH 10. Volume total yang dibutuhkan untuk membuat buffer adalah 250 ml. Karena data pada panduan praktikum adalah untuk pembuatan buffer sebanyak 1000 ml, maka dilakukan perhitungan konversi untuk mendapatkan massa NH4Cl, massa MgSO4, volume NH3, dan massa dinatrium edetat untuk buffer amonia pH 10 sebanyak 250 ml. Prosedur pembuatan buffer amonia pH 10 adalah pertama, bahan disiapkan dan ditimbang menggunakan raca sesuai dengan yang dibutuhkan. Kedua, diukur NH3 sebanyak 142,5 ml dengan gelas ukur. Kemudian, dipindahkan ke dalam gelas beker untuk memudahkan pencampuran. Ketiga, diambil 16,875 gram NH4Cl yang sudah ditimbang dan dimasukkan ke dalam beker. Larutan diaduk menggunakan batang pengaduk hingga homogen, ditandai sebagai larutan 1. Kemudian dilarutkan 0,154 gram MgSO4 dan 0,2325 gram disodium edetat dengan aquades cukupnya ke dalam gelas beker. Larutan dicampur dan dapat dipindahkan ke dalam gelas ukur, ditandai sebagai larutan 2. Larutan 2 dan larutan 1 dicampur ke dalam gelas ukur 250 ml. Kemudian ditambahkan aquades hingga tanda batas. Dan larutan digojok hingga homogen. Tahap selanjutnya adalah pembuatan larutan HCl 3 normal. Berikut adalah perhitungan pembuatan larutan HCl 3 normal sehingga didapatkan volume larutan HCl 37% bobot per bobot yang dipipet adalah sebanyak 6,26 ml. Setelah melakukan perhitungan, selanjutnya dimasukkan sebanyak 6,26 ml HCl 37% bobot per bobot ke dalam labu ukur yang telah diisi dengan sedikit aquades dengan menggunakan bantuan corong pisah.
Selanjutnya, dibilas wadah awal yang digunakan untuk memastikan tidak ada HCl yang tersisa. Hasil bilasan kemudian dimasukkan lagi ke dalam labu ukur, kemudian ke dalam labu ukur ditambahkan Aquades hingga tanda batas pada labu ukur. Setelah itu, larutan HCl siap digunakan. Selanjutnya adalah pembuatan larutan NaOH 1 normal. Berikut adalah massa NaOH yang diperlukan untuk pembuatan 500 ml NaOH 1 normal. Pertama-tama, dihidupkan neraca analitik yang akan digunakan, kemudian dipastikan agar neraca analitik yang akan digunakan dalam keadaan bersih. Selanjutnya, ditara botol timbang yang akan digunakan dalam penimbangan NaOH. Karena NaOH memiliki sifat yang higroskopis, maka sebaiknya ditimbang dalam botol timbang agar tidak menyerap udara. Selanjutnya, sesuai dengan perhitungan, diperlukan 10 gram NaOH untuk membuat 500 ml NaOH 1 normal. Maka dari itu ditimbang sebanyak 10 gram NaOH pada neraca analitik. Kemudian setelah penimbangan, NaOH ditambahkan Aquades secukupnya dan diaduk dengan menggunakan batang pengaduk hingga homogen. Selanjutnya, larutan NaOH dipindahkan ke dalam labu ukur dengan menggunakan bantuan corong dan juga batang pengaduk. Pemindahan larutan sebaiknya dilakukan dengan hati-hati. Selanjutnya, dilakukan pembilasan pada wadah awal NaOH untuk memastikan tidak ada NaOH yang tersisa pada wadah. Selanjutnya, ke dalam labu ukur ditambahkan Aquades sampai tanda batas. Kemudian digojok hingga homogen. Selanjutnya akan dilakukan standarisasi EDTA. Bahan yang digunakan yakni kalsium klorida 0,1 netral, EDTA, larutan buffer pH 10, dan indikator EBT atau Erythrom Black Tea. Langkah pertama, dipipet larutan kalsium klorida 0,1 netral ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian ditambahkan buffer pH 10 dan indikator EBT. Kemudian dititrasi sampai terjadi perubahan warna dari warna merah menjadi warna biru jelas yang menandakan telah tercapainya titik akhir titrasi. Setelah itu dicatat volume EDTA yang digunakan. Selanjutnya dilakukan penetapan kadar kalsium laktat. Adapun alat yang digunakan yakni buret, pipet ukur, gelas beker, corong, bol pipet, dan Erlenmeyer. Bahan yang digunakan yakni serbuk tablet kalsium laktat, EDTA, buffer, dan Erythrom Black Tea. Langkah pertama yang dilakukan yakni membilas buret menggunakan Aquades. Setelah itu, sebelum buret digunakan, dibilas lagi dengan larutan yang akan digunakan pada praktikum kali ini, yakni EDTA. Tahapan selanjutnya, buret diisi dengan EDTA menggunakan bantuan corong. Kemudian, keran buret dibuka dan perhatikan meniskus sejajar dengan mata agar jumlah EDTA yang digunakan tepat. Langkah selanjutnya yakni membilas pipet ukur menggunakan Aquades dengan bantuan bol pipet.
Selanjutnya dimasukkan serbuk tablet kalsium laktat ke dalam Erlenmeyer. Lalu dimasukkan Aquades serta asam klorida ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan dengan buffer. Selanjutnya ditambahkan Eriochrome Black Tea ke dalam larutan. Larutan akan berubah menjadi warna merah ungu dikarenakan terbentuk kompleks. Selanjutnya dilakukan titrasi dengan titran EDTA sambil terus digoyang-goyangkan. Titrasi terus dilakukan sampai mencapai titik akhir titrasi yang ditandai dengan terbentuknya warna biru. Dicatat volume EDTA yang digunakan dan diulangi titrasi sebanyak 3 kali. Demikianlah video dari kami, kelompok 3 golongan 2. Terima kasih telah menyaksikan.